Jiang Yu, kamu mau ngapain? Aku mau ngapain? Kamu kecilin suaranya. Berisik banget. Jiang Yu, keluarga Jiang sudah semuanya jadi milikmu. Kamu masih mau apa lagi? Keluarga Jiang memang seharusnya jadi milikku. Kalau bukan karena kamu, aku sudah lama berhasil. Jiang Yu, aku sudah kau hancurkan nama baikku. Kau mau apa lagi sih? Tentu saja aku ingin keluarga Jiang hancur berantakan. Kamu benar-benar pengkhianat. Keluarga Jiang begitu baik padamu. Baik padaku? Kalau benar baik, seharusnya mereka tidak menjemputmu pulang. Untungnya orang-orang keluarga Jiang memang bodoh. Aku cuma perlu menghasut sedikit, mereka langsung percaya. Kalau kamu pembawa sial. Jiang Yu, matimu akan sengsara. Kamu lebih baik mikirin dirimu sendiri dulu, kakakku yang baik. Oh iya, lupa kasih tahu. Ayah kita sudah meninggal. Sebelum mati, dia masih mengutukmu pembawa sial. Apa katamu? Ayah meninggal? Jiang Yu, kalau ada masalah, serang aku saja. Jangan sakiti keluargaku. Siap. Sudah kubilang, berisik. Tenang saja, yang lain belum mati. Tapi sudah dekat ajalnya. Kamu. Kakak, simpan saja kata-katamu. Untuk dibicarakan dengan mereka di bawah sana. Ini di mana? Ini tempat tinggalku sebelum kembali ke keluarga Jiang. Bukannya aku sudah mati? Kenapa bisa di sini? Ini seragam SMP 3. Aku terlahir kembali 4 tahun lalu. Karena aku terlahir kembali dengan ingatan. Berarti aku punya kesempatan mengubah akhir cerita. Jiang Yu, di kehidupan ini, aku juga akan membuatmu merasakan. Rasanya dikhianati semua orang dan mati penuh kebencian. Ada mobil datang ke pintu desa, pasti orang kaya. Ayo, kita lihat. Aku ingat, hari ini adalah hari ayah menjemputku pulang ke keluarga Jiang. Tidak. Aku tidak bisa keluar begitu saja. Jiang Yu pasti sudah siap menjebakku. Supaya dia tidak bisa menjebakku, aku harus pura-pura gila. Tempat yang kotor begini. Asisten Sang, Xiaowan tinggal di sini? Iya, Pak Jiang. Nona hilang diculik dan dijual ke sini. Setelah berusia 13 tahun, orang tua angkatnya meninggal. Nona tinggal sendirian di sini. Ini salahku, Xiaowan. Kalau bukan karena aku dulu, Xiaowan tidak akan menderita sebanyak ini. Di mana Xiaowan? Di dalam, Pak Jiang. Ayo kita lihat. Xiaowan. Apa ini? Bajingan, serahkan nyawamu. Xiaowan, aku ayahmu. Anak kecil, berani memanggil namaku langsung. Bilang ayah lagi? Aku lahir dari langit dan bumi. Mana ada ayah? Jangan coba menipuku. Lagi kau. Nona, Xiaowan, jangan main-main. Ini salah ayah yang tidak menjemputmu lebih cepat. Sampai kau jadi seperti ini. Xiaowan, tenang. Ayah akan habiskan semua hartaku untuk menyembuhkan penyakitmu. Akan ada pertunjukan bagus sebentar lagi. Ini suara Xiaowan. Tapi dia tidak membuka mulut? Apa aku bisa mendengar pikiran Xiaowan? Saat ayahku datang menjemput, ada preman berambut kuning. Disuruh oleh Jiang Yu. Datang menodai namaku. Untungnya, kali ini aku sudah siap. Kenapa Xiaowan kenal Xiao Yu? Bilang Xiao Yu mau menjebaknya? Apa dia bermasalah kejiwaannya? Xiaowan, ayo pulang. Jiang Wan, aku datang untuk menikahimu. Xiaowan, aku datang untuk menikahimu. Benar ada preman muncul. Yang dikatakan Xiaowan semuanya benar. Jahat. Siap-siap kena pukul.
Jiang Wan, kamu ngapain? Minggu lalu kita berdua masih berguling-guling di ranjang. Kamu bilang cuma mau nikah sama aku. Berani menodai nama baik putriku? Asisten Sang, siap. Tangani ini. Si monyet hitam ini, siapa kamu? Keras banget suaranya. Gila kamu. Suara apa itu? Anjing kecil menggonggong. Kamu, Anjing kecil menggonggong. si Jiang Yu itu, kenapa tidak bilang? Kalau Jiang Wan ini wanita gila? Demi jadi menantu keluarga Jiang, aku tahan saja. Jiang Wan, lihat dirimu sekarang sudah gila. Hanya aku yang tidak jijik sama kamu. Tidak jijik? Bukan tidak jijik. Tapi tidak jijik sama uang keluarga Jiang, kan? Hujan, hujan. Kamu, Bau banget. Malu-maluin. siapa yang mau nikah sama orang gila kayak kamu? Xiao Wan, kamu ini, pura-pura ya? Kalau nggak pura-pura gila, gimana bisa selamat? Di kehidupan sebelumnya, aku nggak waspada. Dituduh nggak suci sama orang tua, dianggap anak nakal. Makin percaya sama hasutan Jiang Yu. Bikin aku nggak bisa ngomong. Ini nggak mungkin. Xiaowan, Mama, tadi itu Xiaowan yang ngomong? Kok aku nggak lihat dia buka mulut? Kamu juga dengar isi hati Xiao Wan? Iya, suamiku. Ini gimana sih? Aku juga nggak tahu. Sayang, kita jangan bilang dulu. Sekarang Xiao Wan, keadaan mentalnya kurang stabil. Kalau dia tahu, bisa jadi bikin dia makin parah. Anakku sayang, Mama akhirnya nemuin kamu. Mama. Di kehidupan sebelumnya, Mama yang seorang desainer perhiasan ternama. Terlibat skandal plagiat, akhirnya diblokir industri, sampai kerjaan yang layak aja nggak dapat. Waktu itu, keluarga Jiang bangkrut, Papa bunuh diri karena dikejar rentenir. Seluruh keluarga hancur berantakan. Xiaowan, pulang sama Mama Papa yuk. Iya, kakak-kakakmu di rumah lagi nungguin. Pengen cepet-cepet ketemu kamu. Nanti, kita sekeluarga nggak bakal pisah lagi. Adikku yang baik, Jiang Yu. Pasti lagi nungguin aku pulang. Dia sekarang lagi mogok makan ya. Oke, kita pulang bareng. Kebetulan, aku juga udah nggak sabar ketemu kakak-kakak. Sama adik. Oke, Papa anterin kamu beli baju dulu, bersihin-bersih. Ayo. Pak Gu, tempat inspeksi udah sampai. Selanjutnya, pulang buat ngadepin Jiang Yu. Xiaowan, pelan-pelan dong. Semoga dia selalu sebahagia ini. Sebelumnya kita terlalu banyak berutang padanya. Iya, nanti kita harus ganti rugi yang layak. Ayo kita ikutin. Aku lagi buru-buru nih. Ganteng banget. Nona, kamu baik-baik aja kan? Aku baik-baik aja kok. Pak Gu, waktunya hampir habis. Ayo kita pergi. Xiaowan, kamu baik-baik saja. Aku baik-baik saja, Bu. Syukurlah kalau baik-baik saja. Ayo kita pulang. Ayo. Menarik. Xiaowan, ini rumah kita. Aku tidak mau makan. Ayah, ibu, pas sekali kalian pulang. Xiao Yu mogok makan, cepatlah kalian nasihati dia. Mogok makan? Xiao Yu, lebih baik kamu makan sedikit. Xiao Yu, jangan manja. Kakak, abang, hidup atau matiku hari ini. Tidak ada hubungannya dengan kalian.
Bermain-main. Ayah, ibu, apakah kalian tidak mau Xiaoyu lagi? Xiaoyu, kita sekeluarga. Sudah hidup bersama selama 18 tahun. Bukan saudara kandung, tapi lebih dari itu. Mana mungkin ada yang tidak mau kamu? Benar, Xiaoyu. Kita sudah bersama bertahun-tahun, sudah seperti keluarga sendiri. Kakak, maafkan aku. Aku telah mengambil identitasmu selama 18 tahun. Kamu pasti sangat membenciku, tapi aku mohon padamu. Aku mohon jangan rebut ayah ibuku. Dan juga kakak-kakakku. Mereka memang keluargaku. Aku tidak bermaksud begitu. Xiaoyu hanya merasa terlalu bersalah. Selama ini di rumah kami, dia cuma numpang makan minum. Sangat merasa tidak enak hati. Orang egois seperti Jiang Yu. Mana mungkin tega melukai dirinya sendiri? Pasti akting lagi. Suara apa itu? Sepertinya suara Xiaowan. Tapi tadi mulutnya tidak bergerak. Apa Xiaowan bisa ventriloquisme? Apa aku berhalusinasi? Teruslah berakting. Aku ingin lihat sampai sejauh mana kamu bisa berakting. Mana mungkin Jiang Yu membiarkan dirinya kelaparan. Dia pasti sudah menyembunyikan berbagai camilan di bawah sofa. Hanya ayah, ibu, dan kakak-kakak yang terlalu khawatir sampai percaya omong kosongmu. Menyembunyikan camilan? Aku juga tidak tahu bagaimana harus membalas budimu. Lebih baik aku mati saja. Jangan lakukan hal bodoh. Xiaoyu, kamu mau bikin ibu mati kaget. Iya, Xiaoyu, bagaimana bisa kamu bermain-main dengan kesehatanmu sendiri? Banyak sekali camilan. Ini, Xiaoyu, bukannya kamu bilang mogok makan? Aku tidak bilang aku akan mogok makan kok. Kamu memang tidak bilang, tapi kamu melakukannya. Sudah cukup belum, Xiaoyu? Tadinya kukira kamu adalah anak yang bijak dan baik. Kamu seharusnya tahu betapa kami sangat menantikan kakakmu pulang. Tidak kusangka kamu begitu egois. Ayah, aku tidak. Masih bilang tidak, lalu apa ini? Ini adalah. Sudah jangan bicara lagi. Xiaowan, ayo, ibu tunjukkan kamarmu. Hang. Ayo kita pergi. Jiang Wan, kamu berani merebut dariku. Posisi putri sulung keluarga Jiang. Aku benar-benar tidak akan membiarkanmu pergi. Xiaoyu, kamu juga kembali ke kamar dan introspeksi dirimu dengan baik. Ayah, Papa, apakah barusan kamu dengar itu? Sudah diam saja. Nanti ketika ibumu turun ke bawah kita bahas lagi. Kak, semuanya dengar itu kan? Kedua kakak kamu, duduk, ayo duduk saja. Jangan goyang-goyang lagi. Ini masuk akal? Tidak kan, Bu? Xiaowan, apakah kamar sudah dipilih? Apakah kamu suka? dia suka, katanya dia belum pernah tinggal di kamar sebagus ini. Selama bertahun-tahun, kami terlalu bersalah padanya. Nanti, kita harus menebus kesalahan kita padanya dengan baik. Kita menemukannya terlalu terlambat. Selama bertahun-tahun dia sendirian. Sudah banyak menderita, bahkan kesehatannya mental pun terganggu. Ayah, Bu, apakah kalian juga bisa mendengar suara hati Xiaowan? Iya, bukan? Ini. Apakah kami kena penyakit kejiwaan keturunan, sampai sama-sama halusinasi dengar suara? Diam. Kamu tidak bisa harapkan hal yang baik untuk keluarga ini? Ayah, apa sebenarnya yang terjadi? Aku dan ibumu sudah bahas, rasanya ini bukan hal yang bisa dijelaskan sains. Keluarga kita mungkin punya semacam kemampuan super. Lagi pula luhur, kita memang ada beberapa orang yang punya kemampuan luar biasa. Benarkah? Soal ini, jangan disebarkan keluar. Selain kita berempat, tidak boleh ada orang lain yang tahu, mengerti? Kondisi mental Xiaowan sekarang tidak terlalu stabil. Nanti apapun yang kalian dengar yang dia ucapkan di dalam hati, harap bersabar saja. Kita sudah terlalu banyak berutang budi padanya. Kita harus menebus kesalahan kita padanya dengan baik. Hari ini memanggil kalian semua turun, utamanya untuk memperkenalkan satu sama lain pada Xiaowan. Xiaowan, sayang, ini kakakmu yang pertama, Jiang Yichen. Sekarang dia adalah presiden grup Jiang. Halo kakak. Xiaowan, nanti ya. Kalau ada yang perlu dibeli, bilang aja sama kakak. Kakak yang beliin, jangan hemat-hemat. Kakak ini ganteng dan tajir, terkenal di Haiyun. Jomblo berlian, sayangnya nggak lama. Jiang bangkrut, cuma bisa ngumpet dari debt collector. Kamu. Xiaowan, kalau mau beli apa-apa, bilang aja, kakak beliin sekarang. Nggak ada, kak. Kamu sakit? Muka kenapa pucat gitu? Kurang tidur, penyakit lama, nggak apa-apa. Ini kakak kedua kamu, dosen universitas. Halo, Xiaowan. Halo, kak. Kasihan juga kakak kedua, akademisi hebat. Terlibat skandal pelecehan seksual, dipecat, jatuh mental. Xiaowan, kalau ada masalah akademik, tanya aja sama aku. Mental kakak kedua memang kuat ya.
Kakak. Ini kakak ketiga kamu, Jiang Yunche. Halo, Wan Wan, aku kakak ketigamu. Cuma main game aja. Jangan merendah, Kak. Kamu kan raja. Dewa Esports, cewek-cewek yang ngejar. Antriannya dari Hayun sampai Prancis. Kakak ketiga hebat banget. Kamu keterlaluan. Kakak ketiga ini polos, percaya sama siapa aja. Akhirnya tendon jari putus, karir esports hancur, tragis. Nah, ada Xiao Yu yang belum dikenalin. Ini adik kamu, Jiang Yu. Halo, Jiang Yu. Aku kakak kamu. Jiang Wan. Jiang Yu, ketemu lagi. Gak lama lagi, kamu bakal kerjasama dengan orang lain. Bikin keluarga Jiang bangkrut. Bahkan minjam uang rentenir atas nama ayah, dorong ayah ke ujung tanduk. Kasus plagiarisme mama juga kamu yang jebak. Biar aku yang kena. Jadi bener-bener bintang sial. Pelanggaran akademik kakak kedua juga ulah kamu. Minta tolong tahu-tahu, murid kakak kedua buat jebakan. Dia tahu dari mana aku punya murid namanya Tahu-Tahu? Kakak ketiga lebih bodoh, percaya sama pacarnya. Susuannya yang manis-manis. Beli perhiasan palsu banyak-banyak. Bikin cash flow Jiang putus. Kaki sakit. Kram. Tanpa disadari, Su Xuanyi sudah bekerja sama dengan Jiang Yu. Ini untuk memberikan pukulan terakhir pada keluarga Jiang. Jiang Wan, kamu ngapain? Sakit banget. Maaf. Aku biasa kerja di ladang, jadi tanganku agak kuat. Kamu, Xiao Wan, beneran. Ibu sangat minta maaf padamu. Sudah. Pesta keluarga hari ini. Sudah waktunya berakhir. Bagaimana kalau kita semua makan bersama? Iya. Aku juga nggak tahu kamu suka rasa apa. Jadi aku bikin semuanya sedikit. Nggak, Bu. Aku nggak pilih makanan. Ayah, aku juga mau minta maaf. Pada kakak Jiang Wan, Xiao Yu sudah besar ya. Kalau bukan karena tahu kamu akan segera menuduhku. Mencuri perhiasan ibu, aku bakal percaya omong kosongmu. Wan Wan ini sakitnya parah ya. Jangan-jangan turunan keluarga. Apa Xiao Wan benar-benar punya masalah kejiwaan? Pertama kali ketemu kita, kok dia bisa tahu banyak hal? Xiao Yu memang agak dimanjakan. Tapi menodai nama baik orang, pasti nggak akan dia lakukan. hari ini aku memang semaunya. Tapi kakak, kalau berbuat salah, harus berani tanggung jawab. Adik, maksudmu apa? Katakan, kamu sembunyikan di mana? Kalung kesayangan ibu itu? Xiao Yu benar-benar sebut kalung. Ini sebenarnya gimana sih? Jangan-jangan Wan Wan punya kemampuan meramal masa depan? Kok tiap kali tebakannya tepat? Aku baru pulang, aku aja nggak tahu. Kalung kesukaan ibu yang mana mungkin aku curi. Nggak tahu, nggak menghalangimu buat mencuri. Akui saja, Kak. Mengingat ini pelanggaran pertamamu, ayah ibu akan memberi keringanan. Aku ulangi, aku nggak mencuri. Melihat adalah percaya. Kalau kakak nggak mau mengaku, aku terpaksa pergi ke kamar kakak. Buktinya akan kubuka untuk semua orang lihat. Boleh, silakan pergi. Ayah, ibu, sama kakak, kita pergi bersama yuk. Xiao Yu, kamu sudah cukup belum? Bu. Aku nggak bikin masalah. Aku lihat sendiri kakak ambil kalungmu dan bawa ke kamarnya. Kebenaran akan terungkap sendiri. Tapi Xiao Yu, kalau kamu yang memfitnahku, bagaimana? Kamu pasti mencurinya. Kalau kamu tidak mencuri, aku akan memberikan setengah dari hartaku kepadamu. Tidak perlu segitunya, kamu hanya perlu memenuhi satu keinginanku saja. Keinginan apa? Tampol. Jiang Wan? Aku ini paling suka mendengar suara tamparan di wajah. Adik, pasti bisa memenuhinya. Keinginan kecilku ini, kan? Tentu saja bisa. Tapi kalau ternyata kakak yang mencuri, maka aku yang akan menampol kakak. Tidak masalah. Ayah, ibu, kakak, ayo kita naik ke atas. Mari lihat, ayo jalan. Bisa-bisa berkelahi lagi. Ada apa, Kak? Sudah di ujung tanduk, jadi takut? Tidak, aku hanya ingin memastikan. Kalau kamu salah sangka padaku, maka kamu akan kapok, benar? Tentu. Tapi kalau aku menemukannya, maka kamulah yang kutampol. Baiklah, tidak masalah. Silakan. Kalung ibuku taruh di dalam kotak perhiasan.
Jiang Wan, aku ingin lihat. Bagaimana kamu membela diri? Kakak, aku menasihatimu, kalau mau menyesal sekarang. Masih ada waktu. Tunggu dulu. Kenapa tidak ada? Tidak mungkin. Pasti ada kotak lain. Di mana kotak lainnya? Sudah cukup keributannya? Ayah, aku tidak. Dia pasti yang mencuri. Benar-benar dia. Aku melihatnya. Cepat, cepat keluarkan kalungnya. Xiao Yu, kamu terlalu dimanja di rumah ini. Berani-beraninya memfitnah kakakmu. Ayah, aku tidak. Dia tanpa alasan. Menaruh kotak kosong di meja, pasti untuk menyesatkanku. Pasti ada kotak lain. Aku hanya belum pernah melihat kotak secantik ini. Sayang untuk memakainya. Lagi pula, tidak ada kalung di dalamnya. Xiao Wan, ibu punya banyak perhiasan. Kamu pilih saja, ibu bisa memberikannya padamu. Terima kasih, Ibu. Kami yang bersalah, membuatmu menderita selama ini. Xiao Yu, kalau kalungnya tidak ditemukan. Kalau begitu, apakah kamu akan menepati janjimu? Aku benar-benar salah menuduhmu. Maafkan aku ya. Yang kuinginkan bukan permintaan maaf, tapi tamparan. Ini lupakan saja kan, tadi kan sudah. Ayah sudah menamparnya untukmu, jadi janji kita lupakan saja. Ayah, ibu, cepat kalian bujuk kakak, bujuk dia ya. Xiao Wan, kita kan semua keluarga, lupakan saja. Xiao Wan, Xiao Yu adalah adikmu. Bolehkah kamu mengalah sedikit padanya? Xiao Wan, kenapa kamu harus melakukan hal ini? Adik, semua orang sudah bicara, dengarkanlah ya. Xiao Wan, ini semua cuma hal kecil, sudah berlalu kok. Kita kan keluarga, tolong mengalah sedikit padanya. Ayah dan ibu memang selalu memihak, tapi kali ini, aku tidak akan mengalah lagi untukmu. Jiang Wan, kamu berani memukulku? Kamu mau memarahiku lagi demi Jiang Yu kan? Ini sebenarnya rumah Jiang Yu atau rumahku? Pukulan itu bagus. Ayah, ibu, Xiao Yu. Keluarga Jiang kami paling menghargai janji. Janji harus ditepati, kamu memang pantas dipukul. Xiao Wan nak, aku memperlakukan kamu dan adikmu sama rata, benar-benar tidak memihak. Iya kan Xiao Wan, ini juga rumahmu. Ayah dan ibu pasti tidak akan membiarkan orang lain menindasmu. Ini apa yang terjadi? Xiao Wan nak, ini kartu emas tambahan milik ayah. Kamu bisa belanja apa saja, tidak perlu hemat untuk ayah. Ini adalah kartu yang aku minta ke ayah selama berbulan-bulan. Kartu ini tidak ada batas penggunaannya. Selama grup Jiang tidak bangkrut. Kartu ini bisa membeli apa saja. Aku ingat kartu ini sudah diberikan ke Jiang Yu kan? Xiao Wan, ambil ini. Terima kasih ayah. Dan ini, tiket pameran perhiasan, ambillah. Besok temani ibu lihat perhiasan, apa yang kamu suka, pilih saja sesukamu. Ibu akan membelikannya untukmu. Terima kasih ibu. Xiao Wan, kakak yang tertua siap mentransfer 30% dari seluruh harta kakak untukmu. Terima kasih kakak. Laboratorium baru saja menemukan sebuah asteroid. Aku akan mendaftarkan untuk menamai asteroid itu dengan namamu. Terima kasih kakak kedua. Wan, nanti apapun game yang kamu mainkan, kakak ketua akan selalu menemanimu. Hanya game yang bisa aku berikan, jangan salahkan aku ya. Xiao Wan, selamat datang kembali ke rumah. Ayah, ibu, dan kakak-kakak di sepanjang hidup ini. Aku pasti akan melindungi kalian semua. Bu, coba lihat apakah kalungnya ada di sana. Baiklah, astaga, kalian ini memang. Bukankah ada di sini? Sepertinya Wan benar-benar tidak memiliki apa-apa. Kemampuan meramal lo. Kamu lagi mikir apa, kah? Hari ini, beberapa kali Wan sudah mengatakan sebelumnya tentang hal yang akan terjadi nanti. Kalau saja seluruh keluarga kita bisa mendengar. Kekuatan suara memiliki satu kemampuan untuk memprediksi. Bukankah tidak aneh? Kamu lagi ngelamun lagi. Sepertinya Wan mungkin, karena dia tidak sehat mentalnya. Jadi kebetulan saja ditebak dengan benar. Bukan benar-benar memiliki kekuatan super apapun. Jika si Wan benar-benar memiliki kekuatan super, dan semua yang dia katakan itu benar, maka kita memang harus berjaga-jaga. Jaga-jaga apa dong, kak kedua?
Kita barusan kan sudah membuktikan. Wan Wan tidak punya kekuatan super kan? Jadi apa yang dia katakan, mungkin itu cuma hayalan dia saja. Omong kosong, ucapan kayak gini, bisa dipercayakah, kak kedua? Syukurlah aku sudah bersiap sejak awal. Karena hal yang fitnah aku saja bisa diubah. Maka akhir cerita juga bisa diubah. Jiang Yu, Sushuani. Kita masih punya banyak waktu ke depan. Xiaowan, kamu sudah tidur? Jangan lupa besok pagi. Masih harus pergi ke pameran perhiasan, malam ini istirahatlah lebih awal. Pameran perhiasan. Kalian tahu siapa aku? Semua minggir. Apa yang kalian lakukan? Badannya tidak memakai satu perhiasan pun, tapi ngaku desainer perhiasan. Menurutku mereka berdua itu pencuri, cepat pergi dari sini. Kalau tidak kami akan panggil polisi. Aku ingat sekarang. Xiaowan, Selamat pagi, Kak. kamu kurang istirahat ya? Agak kurang, aku agak susah tidur di tempat baru. Sangat ngantuk, aku mengulang semua peristiwa kehidupan lampau semalaman. Sudah mencatat semua titik pentingnya. Kali ini, pasti tidak akan mengulangi kesalahan yang lama. Bu, Xiaowan, nanti ikut aku ke pameran perhiasan yuk. Hari ini, apapun yang kamu suka, bilang sama ibu ya. Bu, kenapa kamu tidak memakai perhiasan hari ini? Perhiasan-perhiasan itu, aku sudah bosan memakainya. Ayahmu sudah bilang, hari ini dia yang bayar semua pengeluaran, aku kan, beli yang baru langsung dipakai saja. Lebih mudah. Bu, kamu harus beli banyak-banyak ya, jangan sungkan buat menghabiskan uang ayah. Wah, Xiaowan, itu wajar banget. Jangan sungkan sama ayah. Mau apa, bilang aja sama ibu. Dari ujung kepala sampai kaki gak ada perhiasan satupun, tapi bilangnya desainer perhiasan. Harus cari cara buat balikin keadaan ini. Bu, menurutku, ibu juga mending pakai perhiasan dikit. Aku lihat di TV, para nyonya kaya raya itu. Mereka semua berdandan gemerlap banget. Ah, gak bisa, nak. Kali ini ibu ke pameran. Ada satu tujuan lagi, yaitu kenalan sama Lisa. Desainer perhiasan paling terkenal di Amerika. Dia ini orangnya. Ada kebiasaan aneh, gak suka sesama desainer pakai perhiasan waktu ketemu dia. Tapi, kita bakal diusir gara-gara nggak pakai perhiasan. Gimana kalau aku pakai beberapa perhiasan? Xiaowan, kamu jangan pakai perhiasan, ya? Ibu mau kenalin kamu sama Lisa. Oke deh. Ibu Jiang, Nona Jiang, kalian datang. Ayo, silakan masuk. Xiaowan, ayo kita pergi. Kak Su, kamu keren banget. Bawa kita ke tempat mewah kayak gini. Bukan acara keluarga kami, ini acara keluarga Jiang. Cuma kebetulan ayahku yang tanggung jawab. Kak Su, gak nyangka keluargamu segitu hebatnya. Bisa deket sama keluarga Jiang. Keluarga Jiang ini luar biasa. Deket banget sama keluarga Gu, orang terkaya. Kerja sama banyak. Nah, kalau udah deket sama keluarga Jiang, hampir sama aja. Artinya deket sama keluarga Gu. Kak Su, nanti kalau kamu udah sukses besar, kita kan saudara, jangan lupa sama aku. Kak Su, dulu Jiang Wan nolak kamu. Dia buta mata. Kalau dia tahu statusmu, pasti nyesel banget. Jiang Wan si perempuan itu. Setiap hari sok suci, mau pamer ke siapa? Cuma modal nilai bagus sama cantik doang. Hari ini aku bakal kasih tahu dia, di dunia ini, yang penting itu duit. Ayahku bilang, Ibu Jiang sama Nona Jiang udah dateng. Dia ada urusan dulu, suruh aku jagain mereka baik-baik. Kak Su, kamu pernah lihat Nona Jiang sama Ibu Jiang? Keluarga Jiang ini orangnya rendah hati. Tapi kata orang, Ibu Jiang ini desainer perhiasan, pasti di badannya banyak perhiasan mahal. Gak tahu juga Nona Jiang cantik apa enggak. Kak Su, Jiang Wan, berani-beraninya kamu muncul di depan aku. Kita kan nggak ada hubungan apa-apa. Kenapa aku harus takut ketemu kamu? Di sekolah, kamu udah bikin aku malu berapa kali, kamu gak sadar? Maksud kamu waktu dulu ngejar-ngejar aku terus aku tolak? Ngejar apaan? Tolak apaan? Kamu yang main-main sama aku. Iya, Jiang Wan. Dasar cewek gak tahu malu. Kalau bukan karena kakak Su kita, terus-terusan digantung sama kamu, dia bakal tergila-gila sama kamu. Aku udah jelas-jelas nolak berkali-kali. Gila apaan sih? Itu namanya pelecehan. Aku ini anak muda keluarga Su yang terhormat. Mau melecehkan cewek miskin kayak kamu? Ngapain? Lihat dulu diri kamu sendiri, kamu siapa sih? Kalimat itu buat kalian juga. Coba lihat diri sendiri di cermin. Kamu. Ini ibumu ya? Waduh, sama kayak kamu, miskin.
Perhiasan yang layak aja nggak punya. Datang ke pameran perhiasan buat apa? Kamu. Jiang Wan, berani-beraninya kamu mukul aku. Kamu tahu siapa aku? Aku mau tahu nih, kamu siapa sih? Ini ruang pamer ayahku. Ini area keluarga Su. Ini kan jelas-jelas usaha di bawah grup Jiang. Kok jadi area keluarga Su? Kamu siapa sih? Orang kampungan. Pantas tahu soal keluarga Jiang? Aku ini istri ketua direktur grup Jiang. Apaan sih? Orang kampungan kayak kamu. Berani-berani ngaku jadi Nyonya Jiang? Pergi sana. Tempat ini nggak terima orang kampungan. Nggak peduli siapa aku, yang penting aku punya tiket masuk. Kamu nggak punya alasan buat larang aku masuk. Siapa tahu tiket masukmu itu? Dapat dari mana? Apalagi? Sekarang udah nggak ada. Halo? Ayah? Aku belum ketemu. Nyonya Jiang dan Nona Jiang. Tenang, pasti aku sambut dengan baik. Kak Ichen, aku kesini. Pengen bahas bisnis perhiasan sama kamu. Kak, kakak Shuanyi kali ini dari luar negeri. Dapat banyak perhiasan kualitas bagus. Pengen jual ke keluarga Jiang kita. Iya, Kak. Ini transaksi gede. Kakak Shuanyi langsung mikirin kita duluan. Shuanyi, apakah kamu membawa perhiasan kali ini? Ini, biar aku lihat dulu. Kakak, Maaf ya kakak Ichen, yang ini langka banget. Jadi cuma saya bawa satu aja. kualitasnya memang bagus. Besar banget. Kakak ketiga, ayo kita pergi. Ada apa kakak? Ibu dan adik perempuan ada masalah sedikit. Kakak, bagaimana dengan perhiasan kakak Shuanyi? Serahkan ke departemen terkait saja, asalkan lolos pemeriksaan. Kapanpun bisa dijual ke publik. Ayo kita pergi. Baik. Kakak Shuanyi, silakan duduk sebentar ya. Xiao Yu, layani kakak Shuanyi dengan baik. Kakak. Kakak Su, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kamu tanya aku tanya siapa dong? Dari seluruh perhiasan saya, cuma cincin ini yang asli. Kalau benar-benar dikirim untuk diperiksa, siapa tahu tidak ketahuan. Kakak Su, bisa dikirim ke lelang keluarga Jiang. Dengan jaminan saya, bisa langsung dipajang tanpa diperiksa. Ide bagus. Kita ajak juga kakak ketiga kamu, dia sangat menyukai saya. Pasti dia mau beli dengan harga tinggi. Jiang Wan, Nyonya Jiang dan Nona Jiang. Sudah ada di ruang pameran. Kamu dan ibumu masih berani meniru identitas mereka? Ayahmu benar-benar beruntung punya anak sebodoh kamu. Kamu. Jiang Wan, kalau kamu sekarang berlutut di depan saya, tundukkan kepala 3 kali, dan teriak 3 kali, saya wanita bodoh. Saya bisa pertimbangkan untuk tidak menindaklanjuti soal kalian mencuri tiket masuk ke sini. Bagaimana? Kamu mimpi. Bagus, ayo orangnya ke sini. Tangkap dia untuk saya. Lepaskan saya. Apakah kalian tahu siapa saya? Wah, saya sangat takut. Jiang Wan, udah lama saya tidak suka sama kamu. Berhenti. Sakit. Lepaskan. Tidak apa-apa kan, Kasu? Lepaskan tanganmu. Itu dia, tadi dia yang bicara. Gu Xiuyuan dari grup Gu. Memang benar-benar pria tampan banget. Mulanya tidak bergerak. Apa jangan-jangan yang saya dengar itu pikirannya? Xiuyuan, maaf sekali sudah bikin kamu melihat lelucon ini. Bibi, saya yang datang terlambat. Izinkan saya memperkenalkan, ini putri saya. Xiaowan. Halo kakak Xiuyuan. Badannya, wajahnya, sungguh tampan sekali. Adik Xiaowan. Ini anak yang hilang dari keluarga Jiang, ya? Kelihatannya manis dan pendiam, tapi tak disangka sangat liar. Sudah cukup bicaramu? Kamu siapa? Ikut campur urusan orang, ya? Kamu tidak pantas tahu identitasku. Oke, sombong sekali. Serang dia. Bahaya, Xiuyuan. Aku bantu kamu. Ibu.
Hati-hati. Keren banget. Xiaowan, gimana? Xiaowan, kamu gak apa-apa? Aku gak apa-apa. Kamu? Jangan khawatir. Ibu Jiang, serahkan padamu. Pak Gu, kami cuma menjalankan perintah. Maafkan kami berdua, Pak Gu. Kami buta. Kami sudah menghina tamu-tamu ini. Kami benar-benar tahu salah. Xiaowan, mau kamu tangani bagaimana? Kamu berdua dipecat. Mulai sekarang, semua posisi di bawah grup perusahaan Jiang tidak akan pernah mempekerjakan kalian. Perusahaanku juga tidak akan pernah mempekerjakan kalian. Ya, ya. Ayahku sebentar lagi datang. Nanti kalian lihat. Bagus. Kami tunggu. Ibu. Kalian gak apa-apa? Ibu gak apa-apa? Berkat Xiaowan, kami gak apa-apa. Tapi tadi, dia melindungi Xiaowan, kena pukul tongkat. Entah parah atau tidak. Bibi, aku gak apa-apa. Masa gak apa-apa? Tadi tongkatnya sebesar itu. Ayo, ikut aku ke rumah sakit. Gak apa-apa, gak usah. Pergilah, cepat, ayo. Pergilah, gak usah. Ayah. Ayah, akhirnya ayah datang. Lihat, mereka pukul aku. Dasar bodoh. Bukan, ayah, kenapa ayah pukul aku? Bukannya aku suruh kamu melayani dengan baik. Ibu Jiang dan Nona Jiang, begini caramu melayani? Ya. Nyonya, kakak tertua, kakak ketiga. Kakak ketiga, pertimbangan aku sudah di keluarga Jiang. Bekerja keras bertahun-tahun. Kalian, tolong maafkan kami. Tolong maafkan kami. Mereka adalah keluarga Jiang, Manayer Su. Melepaskanmu adalah kebaikan terbesar keluarga Jiang. Selanjutnya, keluarga Jiang akan mengeluarkan perintah larangan untukmu. Hidup atau mati, itu tergantung pada nasibmu sendiri. Sekarang, bawa benda jahat itu pergi. Ya, kami akan pergi sekarang. Sudah berakhir, cepat pergilah. Bu, aku akan pergi ke rumah sakit bersama anak ketiga untuk melihat mereka. Ya, baiklah, pergilah. Ayo pergi, HM. Silakan pergi. Aku sudah bilang tidak apa-apa, kamu memaksa membawaku ke rumah sakit. Terima kasih banyak atas bantuanmu hari ini. Lalu bagaimana kamu mau berterima kasih padaku? Bagaimana caranya? Bagaimana kalau aku mentraktirmu makan? Bagus. Kenapa aku ingat dia tidak pernah menikah seumur hidupnya? Jangan-jangan dia punya penyakit tersembunyi? Boleh lewat, hati-hati. Ternyata dia tidak punya penyakit tersembunyi. Apa yang sedang kamu lakukan di sini? Kakak ketiga, kenapa kalian datang kemari? Kamu tidak apa-apa kan? Tuan Gu, izinkan saya mengingatkan Anda. Xiaowan baru saja berusia 18 tahun. Apakah kamu ingin mencabut rumput tua di atas rumput muda? Tuan Jiang, kami berdua seusia, apalagi. Aku juga tidak terlihat tua kan? Xiaowan, pulang bersamaku. Terima kasih hari ini, kakak Xiaowan. Kalau ada waktu, datanglah makan ke rumah kami ya. Apa yang kamu lakukan? Kakak, sudah kan? Sekarang bisa lepaskan tangannya kan? Xiaowan, kakak tidak melarangmu berpacaran. Tapi dia 8 tahun lebih tua darimu, dan sangat banyak akal. Kamu tidak bisa menghadapinya. Kakak, aku benar-benar tidak berpacaran. Hari ini adalah pertama kalinya kami bertemu. Benar. Kakak, kamu bawa Wan-Wan. Jalan terlalu cepat, aku sampai kelelahan. Ibu tidak ikut ya? Ibu sedang di pameran perhiasan, membicarakan perhiasan dengan Lisa itu. Yunche, Kakak Xuanyi. kami dengar kamu datang ke rumah sakit. Aku dan Xiaoyu mengira kamu mengalami musibah. Jadi segera datang kemari untuk memastikan. Terima kasih atas perhatianmu. Xiaowan, ini Su Xuanyi. Kakak Xuanyi, ini adikku. Xiaowan. Halo, Xiaowan. Halo, kakak Xuani. Kakak Xuani belajar tentang penilaian barang antik, loh. Belajar di bawah Master Li Minglan, ahli penilaian barang antik. Guru yang keras menghasilkan murid yang hebat. Jadi kakak Xuani. Pasti sangat hebat kan? Jangan percaya omongan Xiaoyu. Saya hanya beruntung mendapat bimbingan dari Master Li. Kebetulan, saya juga tertarik dengan penilaian barang antik. Bagaimana kalau kakak Xuani? Ceritakan sedikit tentang standar penilaian barang antik. Biar saya bisa belajar sedikit juga. Iya, ceritakan baik-baik ke Wan-Wan. Penilaian barang antik dilihat dari nilai sejarah, nilai seni, kelangkaan, dan kondisi penyimpanan, 4 aspek itu. Kalau kamu tertarik, Xiaowan, saya bisa mengajarimu. Tidak usah, saya cuma tertarik sedikit saja. Cuma perlu tahu sedikit dasar-dasarnya saja. Su Xuani, kamu sungguh berani berkata seperti itu. Bilangnya belajar di bawah Li Minglan. Padahal cuma ikut satu kelas umum yang diadakan Master Li doang.
Jiang Yu sudah tahu semua rahasiamu dari lama. Masih mau menutupi kamu, itu cuma karena kalian berdua mau menipu uang dari keluarga Jiang bersama-sama. Kamu. Xuanyi, tadi kamu pergi terlalu cepat. Perhiasan yang kamu kirimkan tadi, kami belum sempat memprosesnya. Apakah masih butuh bantuan kami? Tidak usah, Kakak Ichen. Xiao Yu sudah membantu saya. Memasangnya ke lelang keluarga Jiang. Ah, kok bisa dikirim ke lelang? Tentu saja karena saya yakin kakak ketiga mau membeli dengan harga tinggi, kan? Tunggu saja, mereka segera akan mengundang kalian. Semua pergi ke acara lelang. Wan, apa maksudnya ini? Saya dan kakak Xuanyi saling mencintai. Kakak Xuanyi sudah berjanji padaku. Kalau saya membeli cincin berlian merah muda itu, dia mau menerima hubungan saya. Oh ya Xiao Jie, cincin merah muda itu. Saya juga sudah serahkan ke pihak lelang, kalau kamu mau membelinya. Bisa ikut bersama kami ke sana. Ah? Tidak bisa berbuat apa-apa, itu permintaan penjualnya, dia butuh uang. Dia pikir kalau dilelang bisa dapat harga yang lebih tinggi. Kakak ketiga, kamu akan pergi kan? Jangan lupa ya, apa yang sudah kamu janjikan ke kakak Xuanyi. Kakak, ada yang aneh dengan masalah ini. Su Xuanyi sepertinya punya niat jahat, bisa jadi itu. Benar-benar berencana mengambil alih keluarga Jiang. Si Wan sepertinya tahu beberapa informasi rahasia. Kita harus ajak si Wan ikut bersama. Bagus, ayo kita pergi, bawa saja si Wan bersama. Si Wan, apakah kamu pernah pergi ke pelelangan? Kalau belum pernah, kakak akan ajak kamu pergi bersenang-senang. Aku juga boleh ikut? Kakak, untuk apa bawa dia? Dia bahkan tidak paham tentang penilaian barang antik. Kalau pergi, dia hanya akan membuat keluarga kita. Xiao Yu, Ah, Xiao Yu cuma ngomong sembarangan kok. Ayo pergi Xiao Wan, kita berangkat bersama. Kenapa kamu bisa datang ke sini? Kudengar hari ini akan dilelang satu cincin berlian warna pink. Ibuku sangat suka warna pink, jadi aku berniat membelinya untuk dia. Kalau begitu kamu akan pulang dengan tangan kosong, cincin berlian ini palsu. Bersama wanita cantik seperti kamu, tidak bisa dibilang pulang dengan tangan kosong. kakak si Wan, kamu juga datang? Para hadirin sekalian, selamat datang di pelelangan hari ini. Pelelangan kali ini akan mematuhi prinsip terbuka, adil dan jujur, serta prinsip penawaran tertinggi yang mendapatkan barang. Saya nyatakan, pelelangan kali ini secara resmi dimulai. Barang koleksi pertama, 1 liontin mutiara milik Ratu Mari. Harga awal, 2 juta, 3 juta, 4 juta, 6 juta. 10 juta. Jangan, apa kamu bisa nawar kayak begini? Kakak, aku tidak boleh nawar begini ya. Kamu duduk di sana buat saya. Biarkan si Wan menawar sesuai keinginannya. Jangan takut si Wan, bukan cuma 1 liontin. Bahkan kalau 10 liontin, kakak masih mampu belinya. Benar Wan, suka apa saja lelang saja. Jangan sungkan-sungkan sama kakak. Kakak, abang 3, kalian memihak. Kalung ini aku juga suka. Baiklah, kita ikuti aturan rumah lelang. Siapa yang nawar paling tinggi dapatkan barangnya. Tapi, kalian harus pakai uang jajan kalian masing-masing. Kakak tidak mau menanggung utang kalian loh. Oke, Xiao Wan, kamu suka liontin mutiara ini? Aku akan belikan untukmu. Aku tidak mau, jangan belikan untukku. Aku cuma mau bikin Jiang Yu beli liontin itu dengan harga mahal. Bukan benar-benar menginginkannya kok. Sungguh lucu kamu. Apa? Kata aku, Xiao Wan itu sungguh lucu. 120 juta. Masih ada yang menawar lebih tinggi? 250 juta 1 kali. 250 juta 2 kali. Terjual. Selamat, Ibu, untuk barang pertama. Xiao Yu, selamat ya. Kenapa kamu tidak lanjut menawar? Kalung itu harganya cuma 20 juta. Jadi, berapapun tawaran Jiang Yu, pasti rugi. Kamu bisa menilai barang antik? Sedikit saja. Di kehidupan sebelumnya, demi menyenangkan orang tua dan kakak-kakak, aku beruntung. Berguru pada Master Liningan. Aku belajar menilai barang antik dan mengasah mata tajam. Hanya dengan sekali lihat, bisa bedakan asli atau palsu. Su Xuanyi, perhiasan palsumu di depanku. Tidak ada artinya. Kehidupan sebelumnya, perhiasan palsu. Xiao Wan sepertinya punya banyak rahasia. Barang koleksi berikutnya. Barang ke-16, vas kuno yang tidak jelas tahunnya. Harga awal, 200.000. Rumah lelang ini kenapa sih? Bawa vas tua buat nambah-nambah barang, ya? Siapa yang mau beli vas rusak ini?
Penjualnya gila uang ya? Vas rusak. Dijual 200.000. 200.000. Kakak, kenapa? Gagal dapat liontin itu. Putus asa, jadi beli vas rusak buat mainan? Hebat. Xiaowan, kalau kamu tidak bisa milih, aku bantu pilihkan. Vas ini adalah harta nasional. Badan Warisan Budaya Kirim banyak orang cari, tidak ketemu. Tak disangka, ada di sini. 200.000 sekali, 200.000 2 kali. Terjual. Tunggu. Terlambat. Permisi, vas tadi. Siapa yang menang? Saya. Ada masalah? Nona, bisa jual vas ini ke saya? Vas rusak begini, masih ada yang rebut beli? Jangan-jangan, vas ini benar-benar harta berharga? Maaf, tidak saya jual. Nona, saya kepala Badan Warisan Budaya. Vas yang Anda beli tadi adalah harta nasional. Kami yang hilang puluhan tahun. Saya harap Anda setuju menjualnya kepada kami. Ternyata harta nasional. Astaga, ini ternyata harta nasional. Kenapa aku tidak memotretnya? Ini, bagaimana ini mungkin? Vas ini benar-benar harta nasional. Aku tidak mau menjualnya. Nona, ini. Aku akan menyerahkannya untuk disumbangkan ke negara. Benarkah? Karena ini harta nasional, jadi itu milik negara. Lagi pula, perusahaan keluarga kami Jiang pada dasarnya adalah perusahaan yang mencintai negara. Jadi, keluarga kami Jiang biasa memberikan kontribusi untuk negara. Bagus, bagus, bagus. Jika semua perusahaan, semua anak muda bisa memiliki saran seperti kamu, itu akan sangat bagus. Halo, serahkan harta nasional itu langsung kepada kepala dinas ini. Baiklah. Atas nama negara, saya terima kasih atas kontribusimu. Saya harus kembali melapor, saya pergi dulu. Silakan jalan dengan hati-hati. Baik. Bagus sekali Wan Wan, kamu sangat hebat. Kakak, dia mendapatkan perhatian lagi. Biarkan dia bersenang-senang dulu. Nanti kalau keluarga Jiang bangkrut, dia tidak akan bisa tertawa lagi. Apa maksudnya ini? Kamu ikut aku, apa yang harus ditakutkan? Nanti kalau keluarga Jiang bangkrut, mereka pasti akan meminta bantuanmu. Oke. Aku ingin Jiang Wan seperti itu. Berlutut di lantai, bersujud kepadaku. Sebentar lagi perhiasan saya akan dilelang. Sebentar lagi giliran perhiasan palsu Sushuani. Kakak ketiga, jangan bertindak bodoh Please. Xiaowan, apa yang terjadi? Butuh bantuan saya? Tidak apa-apa. Wan Wan bisa mengenali harta nasional. Tentu juga bisa membedakan mana perhiasan asli dan palsu. Apakah mungkin perhiasan di tangan kakak Shuani semuanya palsu? Kakak Yichen, Xiao Jie, kalian belum melihat perhiasan saya kan? Itu barang yang sangat dicari di pasar internasional. Benar kan, aku dan kakak yang tertua belum pernah melihat perhiasan kakak Shuani. Bagaimana mungkin Wan Wan melihat perhiasan palsu itu? Pasti itu cuma imajinasi Wan Wan. Kakak Shuani, perhiasan yang kamu verifikasi. Pasti semuanya barang bagus, kami pasti akan membelinya. Beberapa koleksi berikutnya adalah dari Nona Sushuani. Perhiasan yang disediakan, Nona Su, adalah murid Master Li Minglan, jadi semua perhiasan ini pasti barang langka. Ya ampun, akhirnya menunggu. Kalau dia murid Master Li, barang yang dia lelang pasti bernilai investasi. Koleksi ke-17, Mahkota Putri Maria. Mahkota ini cantik sekali. Aku mau ini. Jangan berebut denganku. Kita bisa menang lawan orang lain? Mahkota ini, harga buka minimal segini. Barang Sushuani, jangan beli satu pun. Aku percaya padamu. Harga buka koleksi ini, 5 juta. 6 juta. 7 juta. 1 juta. Jangan ikut lelang, Kak. Kalau tidak, diambil orang. Aku curiga perhiasan ini bermasalah, Kak. Perhiasan yang dinilai kakak Shuani. Mana mungkin palsu? Kamu tidak percaya. Kata Wan Wan kan? Itu cuma karangannya. Dia ini. Xiaowan. Selanjutnya. Kamu yang mewakili keluarga Jiang, ikut lelang. Kak, kenapa? Kenapa dia mewakili Jiang? Aku tidak setuju. Karena dia bisa mengidentifikasi harta nasional. Betul. Wan Wan memang lebih paham perhiasan. Aku setuju dia. Mewakiliku lelang. Tapi Wan Wan, jangan ada dendam pribadi. Balas dendam. Xiaowan, ada kesalahpahaman tentangku? Kamu boleh meragukan diriku, tapi jangan meragukan kemampuan profesionalku. Aku tidak hanya meragukan kemampuanmu, tapi juga karaktermu. Kakak Shuani,
Kamu terlalu khawatir. Seperti kamu percaya kemampuanmu. Aku juga percaya penilaianku. Lagi pula, di pasar perhiasan, ada asli dan palsu, kan? Kamu yakin? Cepat. 10 juta. Nona Jiang, Nona Jiang bisa menawar harta nasional. Mungkin. Beruntung, atau memang paham identifikasi. Jadi, ikut lelang dengan Nona Jiang. Tidak akan salah. dia benar. 12 juta. Kamu punya uang? Ikut-ikutan. Ini. Apakah ini barang yang bisa dibeli oleh orang kecil seperti kita? Ini adalah kaki tangan yang disewa oleh Sushuani. Berani-beraninya dia menggunakan saya sebagai dalih. Apa? Kaki tangan? 1,5 juta. 2 juta. Terlalu mahal. Saya tidak ikut lelang lagi. Kak, mahkota ini harganya lebih dari 2 juta. Loh? Kenapa kamu tidak ikut menawar lagi? Anggaran saya tidak sampai sebesar itu. Kamu? 2 juta. Deal? Barang koleksi berikutnya, tongkat kerajaan Pangeran Dan, harga awalnya 1 juta. Berapa harga tongkat ini sebenarnya, Kak? Jelasin dong ke kita. Menurut pendapat saya, harganya 8 juta, tapi itu cuma referensi saja. Yang ini juga palsu. Kamu jangan sampai menawar ya. Xiaowan, aku bukan orang bodoh. Kamu tidak perlu setiap kali memberitahuku hal seperti itu. Dia benar-benar orang bodoh. 5 juta. 7.900.000. Kak, bukannya kamu bilang anggaranmu sampai 8 juta? Kenapa tidak menawar lagi? Aku tidak pernah bilang itu. Baru saja kamu jelas-jelas bilang, kamu bilang harganya 8 juta. Tapi aku tidak pernah bilang anggaranku 8 juta. Kamu? Kak Su, apa yang harus kita lakukan sekarang? Aku sebelumnya meremehkan Jiang Wan. Aku masih punya satu cincin merah muda terakhir. Aku harus membuat Jiang Yunce berhasil menawar yang ini. Barang koleksi terakhir yang disediakan oleh Nona Su. Cincin berlian merah muda bentuk hati seberat 20 karat. Harga awalnya tunggu dulu. Aku ada sesuatu yang ingin dikatakan. Halo semuanya, saya Sushuani. Karena khawatir kalian bukan orang ahli, tidak bisa menilai-nilai cincin ini. Jadi saya memberanikan diri berdiri di sini, ingin menjelaskannya terlebih dahulu untuk kalian semua. Murid Master Li yang mau menjelaskan secara langsung untuk kita. Kita beruntung sekali nih. Terima kasih atas pengertian semua orang. Seperti kita ketahui, berlian merah muda sangat langka. Berlian merah muda ukuran besar, harga lelang per karatnya lebih dari 100.000. Yang ini bahkan seberat 20 karat, ditambah lagi potongan bentuk hati. Itu barang langka yang sangat jarang ditemukan. Memang benar, sangat langka sekali. Sebagai cewek, aku juga pernah memimpikannya. Dilamar oleh orang yang dicintai dengan berlian merah muda, bisa dibilang. Seharusnya tidak ada orang yang menolaknya. Kak ketiga, kamu harus cepat tangkap kesempatan ini. Kesempatan ini sangat berharga loh. Lelang dimulai, harga awal 5 juta. 60 juta. 70 juta. 1 miliar. Yunce. 1 miliar sekali, 1 miliar. Cincin berlian ini palsu. Kakak Siuan, apa yang kamu omong kosong? Xiao Ce, kamu ditipu oleh Sushuani. Ini, Nona Su, apakah kamu benar-benar murid Master Li Minglan? Aku tentu saja. Permisi semuanya, sebentar. Aku Li Minglan, sama sekali tidak mengenalmu. Aku pernah mengikuti kuliah umummu. Aku juga pernah mendengarkan kuliah dari Master Universitas Qinghua dan Peking, menurut ucapanmu itu. Berarti aku juga murid Qinghua dan Peking dong? Kalau begitu, barang-barang yang dia jual sebelumnya. Atas nama Master Li, semuanya palsu kan? Sushuani, berapa banyak barang palsu yang kamu jual sebelumnya? Kamu sendiri kan tahu jelas? Apa barang palsu? Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Kamu bahkan mengancam korban dari keluarga Jiang, supaya mereka berani bicara. apa? Xiao Yu, apakah kamu terlibat dalam hal ini? Aku tidak.
Kakak Xuanyi, kamu selama ini selalu menipu aku. Aku tidak menipumu, Xiao Che. Aku melakukan semua ini untukmu. Su Xuanyi, apakah kamu pikir aku bodoh? Ini salah keluarga Jiang kami yang salah mengenal orang. Semuanya, aku Jiang Yichen. Berjanji kepada kalian, semua korban akan aku ganti rugi. Dan kamu telah merusak nama baik keluarga Jiang kami. Kamu tunggu saja surat panggilan pengadilan. Su Xuanyi, kamu juga telah merusak nama baikku. Aku akan menitipkan gugatan ini ke grup Gu. Kita pergi. Aku benar-benar buta mata. Akting bagus belum dimulai loh, Jiang Yu. Su Xuanyi, kalian. Jangan sampai membuatku kecewa ya. Xiao Wan, kita pergi. Baik. Kakak pertamaku dan kakak ketigaku, kenapa belum keluar juga? Mereka kembali ke kantor dulu untuk menangani masalah Su Xuanyi. Jadi mereka menitipku untuk mengantarmu pulang duluan. Kakakku berani menyerahkanku padamu. Kamu bilang kenapa tidak berani? Kamu sendiri tahu di hati. Xiao Wan, jadi. Kamu mau aku antar pulang? Mau. Ayo pergi. Sudah pulang? Kakak ketiga, kalian sudah pulang. Ayah, ibu. Bagaimana urusannya? Sudah menghubungi para korban, asisten Sang. Sedang menyusun rencana kompensasi. Xiao Yu mana? Xiao Yu belum pulang? Jiang Yu mana mungkin pulang ke rumah. Dia dan Su Xuanyi berkumpul. Sedang bersiap-siap main sandiwara penculikan. Apa? Ayah, ibu, kakak, tolong selamatkan aku. Kak Su sudah gila. Kamu Xiao? Jiang Heng, Meng Qing. Putri kesayangan kalian ada di tanganku. Kalau paham situasi, cepat siapkan 1 miliar tunai. Kalau tidak, siap-siap saja untuk putri kalian menerima mayatnya. Ayah, cepat kumpulkan uang untuk selamatkan aku. Aku sangat takut. Su Xuanyi. Cepat lepaskan Xiao Yu. Akting korban lagi. Ayah, ibu, biar aku yang bicara dengan Kak Xuanyi. Kak Xuanyi, jangan gegabah. Penculikan ini kejahatan berat, bisa dihukum mati. Lagi pula, 1 miliar ini cukup? Perhiasan palsumu sebelumnya juga tidak laku. Lalu utang besar yang kamu tinggalkan di Amerika dulu, itu gimana? Bagaimana Jiang Wan bisa tahu? Aku punya utang besar di Amerika. Yang tahu hal ini, hanya Jiang Yu. Jiang Yu, kamu berkhianat padaku. Tidak, itu cuma akal-akalan untuk menjebakmu. Omong kosong. Yang tahu utangku hanya kamu. Pasti kamu diam-diam memberitahu mereka. Ada apa ini? Aku tidak, percayalah padaku. Berani mengkhianatiku? Mati saja. Ayah, ibu, tolong aku. Kak Xuanyi, jangan gegabah. Aku akan minta uang untukmu. Aku kasih kesempatan terakhir. Kalau tidak mau mati, cepat suruh orang tuamu kasih aku uang. Tapi sekarang aku minta 2 miliar. Kalau tidak, aku bunuh kamu dulu. Ibu, ayah, cepat kumpulkan uang. Dia benar-benar akan membunuhku. Baik, kami siapkan. Hanya saja, 200 juta ini. Bukan jumlah kecil. Beri kami sedikit waktu. Jangan coba-coba main curang, atau aku akan buat dia menderita. Baik, jangan khawatir. Apa yang harus kita lakukan? Tak kusangka Su Xuanyi si bodoh ini bisa tertipu oleh Jiang Wan si cewek kecil ini. Hanya dengan beberapa patah kata. Awalnya berharap bisa tipu uang lewat dia. Sekarang kayaknya harus cari kesempatan kabur. Kak Xuanyi, perutku mules karena kebanyakan makan. Aku ke toilet dulu ya. Mau kabur, ya? Masa sih? Keluarga Jiang berani-beraninya melapor ke polisi. Kalau mereka enggak kasih aku jalan hidup, maka kamu ikut mati bersamaku. Jangan bergerak. Xiao Yu. Ibu, ayah,
baru dapat kabar dari gudang. Xiao Yu sudah berhasil diselamatkan. Dia seharusnya segera pulang. Sungguh, Kak. Untung Xiao Wan cerdik, melapor ke polisi duluan. Kalau tidak, Xiao Yu, entah bakal kena apa. Itu salahnya sendiri. Dulu nggak tahu Su Xuanyi. Seperti apa orangnya ya sudah. Hari ini Xiu Yuan buka boroknya di depan umum. Dia malah mendekatinya lagi. Sudah, jangan banyak omong. Ibu, ayah, enggak aneh ya? Kenapa hari ini? Su Xuanyi bilang. Xiao Yu yang mengkhianatinya? Iya ya. Kenapa begitu? Ibu, ayah. Ibu. Ibu, aku takut sekali. Aku hampir mati. Nona Jiang, orang tuamu sudah kamu temui. Sekarang bisa ikut kami? Aku enggak pulang. Buat apa aku pulang? Kami baru dapat kabar. Kami curiga. Kamu terlibat dalam kasus penculikan ini. Xiao Yu, apa yang terjadi? Ini mustahil. Su Xuanyi, dialah. Dia yang memaksaku mengatakan itu. Dia bilang kalau aku enggak ngomong begitu, dia akan bunuh aku. Begini kejadiannya. Pak Jiang, maaf. Ini juga tugas kami. Nona Jiang, silakan. Baik, terima kasih, Pak Polisi. Bu, kalau gitu kita pergi dulu aja. Kamu besok kan nggak ada acara, bawa Xiao Wan. Jalan-jalan, santai aja. Beliin dia banyak-banyak barang. Bu, aku nggak butuh beli apa-apa. Ah, ayo pergi aja. Iya, Xiao Wan, jangan cuma diam di rumah. Kalau nggak sibuk, sering-sering keluar buat Wan. Kebetulan kakak R bisa nemenin, tenang aja. Besok Xiao Wan, serahin aja ke aku. Pak Gu, Jiang Ershao bawa Nona Jiang Wan. Kemal baru yang baru buka. Ayo, kita juga ke sana. Siap. Halo, apa? Ada rapat darurat di sekolah? Bukannya udah aku bilang, hari ini aku mau nemenin adekku. Apapun yang terjadi, jangan ganggu. Kak, kalau kamu ada urusan, selesaikan dulu aja. Aku sendiri juga bisa belanja. Tapi adek, Aku kan udah gede, percaya deh, kamu selesaikan urusanmu aja. oke, kalau gitu aku cepat-cepat selesai, cepat balik nemenin kamu. Hati-hati ya. Oke. Dah. Akhirnya ketemu juga kamu. Jiang Wan, Suge. Oh, kamu bisa ada di sini? Mati aja lu. Xiao Wan, kamu nggak apa-apa? Aku nggak apa-apa. Darah. Kak Xiu Yuan, kamu terluka. Nggak apa-apa. Yang penting kamu nggak kenapa-napa. Berani-beraninya lukai orang yang aku sayang. Bilang, mau mati gimana? Pak Gu, aku nggak sengaja. Aku nggak mau lukai Anda. Nggak sengaja? Kayaknya hidupmu udah kebanyakan. Pak Gu, aku kesurupan. Ini. Karena Nona Jiang nggak kenapa-napa. Tolong maafin aku. Walaupun kamu nggak lukai aku, tapi kamu lukai Kak Xiu Yuan. Xiao Wan khawatir sama aku, kayaknya. Rasanya nggak terlalu sakit lagi. Walaupun Kak Xiu Yuan mau maafin kamu, aku pasti nggak bakal gampang lepaskan kamu. Nggak dengar apa kata Xiao Wan? Bawa dia pergi. Siap. Soal cara nanganinya, terserah kalian. Pak Gu, aku tahu salah Pak Gu. Darah. Kak Xiu Yuan, kamu terluka. Cepat kita ke rumah sakit. Nggak apa-apa, kamu tiup aja, nanti gak sakit. Kalau bukan karena aku, kamu gak bakal terluka. Jangan bilang gitu, yang penting kamu gak apa-apa. Aku mau ngapain aja buat kamu. Xiao Wan.
Kalian ini. Xiaowan, kamu gak apa-apa kan? Dengar-dengar Suge mau celakain kamu. Aku baik-baik aja. Pak Gu. Adikku baru aja genap 18 tahun, baru dewasa. Xiaowan, pulang sama aku. Kak kedua. Hambatan dari keluarga Jiang ini gak gampang dilalui. Ayah, ibu, adik lagi pacaran. Beneran? Ayah, ibu, jangan dengerin omongan sembarangan kakak kedua. Udah tahu si bocah itu gak bakal berubah. Kakak sulung, sebenarnya gimana sih? Bu, waktu itu kan Kak Siyuan di pameran perhiasan. Ngebantu kalian? Itu adik yang anterin dia ke rumah sakit. Waktu itu, mereka berdua di rumah sakit saling tarik-tarikan. Aku sama kakak sulung lihat, udah curiga ada yang gak beres. Xiaowan, kamu sama anak keluarga Gu itu deket, ya? Kak ketiga, waktu itu kita gak ada apa-apa. Ayah, aku sama Kak Siyuan cuma temenan aja. Kamu, waktu itu gak ada apa-apa, maksudnya. Sekarang udah ada apa-apa, ya, Xiaowan? Udah sampai mana hubungan kalian? Dia ngapain ke kamu? Orang tua makan rumput muda, sungguh gak tahu malu. Kita gak ada apa-apa. Kita berdua aja belum jadian. Gak mau ngomong lagi, aku masuk kamar dulu. Xiaowan, duduk, makan dulu, sayang. Iya, ada apa-apa makan dulu aja, makan dulu. Tadi kamu bilang kalian berdua belum jadian? Maksud kamu mau sama si orang tua itu, ya? Suamiku, anak Xiaowan itu kita lihat besar dari kecil. Menurutku lumayan. Xiaowan kita kalau nikah sama dia gak rugi. Bu, Kak Siyuan itu lebih tua 8 tahun dari adik. Bu, 8 tahun. Aku gak setuju. Kalian bertiga bego, gak lihat ya? Adik kalian suka sama dia. Kayaknya. Keluarga Jiang dan Gu kita bakal menikah. Ibu dan ayah, aku terlambat. Adikku menderita 2 hari ini, dan makan lebih banyak. Terima kasih, aku tahu kau yang terbaik. Besok akan mulai sekolah dan pergi ke kantin lagi. Aku akan makan lebih banyak. Besok akan mulai sekolah. Xiaowan, ya. Kau masuk universitas mana? Tidak jauh dari rumah di Haiyun. Kakak perempuan. Bagaimana saya mendengar bahwa Anda hanya mengambil 1 ujian masuk perguruan tinggi? Jangan berbohong kepada orang tua. Aku memang hanya mengambil 1. Xiaowan, jika Anda ingin mengulang, ibu dan ayah akan menemukan guru terbaik di Haiyun. Ya, bahkan jika Anda tidak ingin mengikuti tes di masa depan. Tidak ada masalah bagi orang tua untuk membesarkan Anda seumur hidup. Kakak Xiaowan dalam menjalankan perusahaan ini. Saya tidak tahu apakah Anda ingin belajar. Jika Anda mau belajar, Anda bisa datang dan menjadi wakil. Xiaowan, aku kekurangan asisten di lab. Konten pekerjaan sederhana setiap hari. Apakah Anda ingin datang untuk merapikan peralatan? Ya, Wan, kau datang dan bekerja denganku. Aku hanya kekurangan asisten. Mari kita siaran langsung. Hadiah 5 atau 5 poin. Ayah, ibu, saudara, 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 saudara. Kakak, tapi kau tidak seperti ini. Itu lelucon untuk mati Xiaoyu. Bagaimana Anda berbicara? Ibu tidak. Anda telah mendidik kami untuk mengatakan. Apakah keluarga Jiang harus mandiri? Kau juga tidak menghabiskan uang orang tua? Aku berbeda denganmu. Aku bisa diterima di Universitas Cheongbei. Itu sangat disayangkan. Saya dikirim ke Universitas Cheongbuk. Penilaian peninggalan budaya, Sekolah Arkeologi, Universitas Qingbei. Xiaowan, kau sungguh menakjubkan. Wan, Anda, pemberitahuan ini. Pengetahuan yang sempurna. Tidak mungkin bahwa Universitas Qingbei akan dikirim. Ini adalah kartu truf dari Universitas Qingbei. Xiaowan mulai besok. Kau murid saya mengajar di Universitas Cheongbuk. Jika ada masalah, kau bisa mencariku. Jangan khawatir, aku tidak akan sopan. Jalan. Xiaowan, Universitas Cheongbuk, kau sungguh. Untuk keluarga Jiang. Ayah, bagaimana mungkin dia orang desa? Dievakuasi ke Universitas Qingbei. Xiaoyu, kenapa kamu hari ini? Kenapa selalu meragukan kakakmu? Mengakui Xiaowan lebih hebat darimu, sesulit itu? Aku tidak. Setelah lelang selesai, Direktur Zhang dari Lembaga Purbakala.
memperkenalkanku pada Master Li Minglan, Dekan Fakultas Arkeologi Universitas Qingbei. Lihat bakatku, lalu terima aku sebagai murid terakhirnya. Kupikir takkan bertemu guru, tak disangka jadi murid beliau lagi. Xiaowan, jadi sekarang kamu murid terakhir Guru Li? Anak kedua, besok antar Xiaoyu dan Xiaowan ke sekolah. Kebetulan Sarah, tak masalah. Ayah ibu, besok aku janji teman lain. Kakak kedua tak perlu antar khusus. Jiangwan, tunggu aku jadi Nyonya Gu. Lihat bagaimana aku menghancurkanmu. Xiaoyu. Diam saja, payungi aku. Panas sekali. Xiaoyu, kamu benar mau menikah dengan keluarga Gu, orang terkaya? Ku dengar Gu Xiuyuan tak dekat wanita, jaga diri, tapi ganteng loh. Tak dekat wanita pun, takluk pada pesonaku. Tentu, Xiaoyu secantik kamu. Mana ada pria tak suka? Ah, keluarga Gu lihat. Bukan cuma kecantikanku, tapi kemampuanku. Aku lulusan terbaik Qingbei, bersama Gu Xiuyuan. Jadi pendampingnya, lebih dari cukup. Benar, di seluruh kota Haiyun, mana ada putri sehebat kamu, Xiaoyu. Sekarang Gu Xiuyuan bilang, hanya mau menikahiku, harus kawin dengannya. Kapan Gu Xiuyuan bilang hanya mau kamu? Aku tak tahu. Tahu-tahu, jam segini. Bukannya harusnya di lab? Profesor Jiang, aku segera kembali. Xiaoyu kenal Tahu-Tahu? Jangan-jangan yang si Huan bilang dulu benar? Kakak kedua datang. Xiaoyu, kamu dengan Tahu-Tahu. Kenal dari mana? Kami satu klub. Kudengar dia muridmu. Lalu kenal. Benarkah? Ya, mungkin ini takdir. Jiangwan, ketawa apa? Aku ketawa bohongmu terlalu kentara. Kamu yang bohong. Kakak, aku jujur. Aku akan menyelidiki Xiaoyu sendiri. Jangan buat aku kecewa. Kak, percayalah padaku. Jiang Yu, dari mana kamu dengar ini? Orang tua bilang, pernikahan Jiang dan Gu. Kalau Gu Xiuyuan tidak menikahiku, apa dia akan menikahimu? Bagaimana kamu tahu? Yang menikahi Gu Xiuyuan bukan aku? Apa Gu Xiuyuan bilang di telingamu? Pak Gu, Nona Jiangwan pergi ke kampus. Jadi, dia mahasiswa Universitas Qingbei? Kak, kamu sibuk dulu saja. Aku mau bicara berdua dengan Jiang Yu. Baik, ini pertama kalimu ke Universitas Qingbei, belum kenal lingkungan. Kalau ada masalah, telepon aku kapan saja. Baik. Jiangwan, sekarang kamu rebut ayah ibu. Dan kakak, puas? Perlu aku ingatkan? Aku anak kandung mereka. Adik kandung, kamu siapa? Jangan senang dulu, aku akan buat orang tua. Lihat wajah aslimu, wanita munafik. Kembalikan kata-katamu itu. Aku tidak hanya tahu kamu sekutu Suswanyi, tapi di HP-ku ada bukti kamu fitnah aku. Jiangwan, berani kamu pukul aku? Aku calon istri Gu, keluarga Gu orang terkaya di Yuncheng. Bahkan Gu Xiuyuan datang, aku tetap pukul. Jiangwan, jangan senang dulu. Ku beritahu, jakui keluarga Jiang. Langsung jadi orang besar? Keluarga Gu bunuh kamu. Semudah bunuh semut. Baik, aku lihat bagaimana kamu bunuh aku. Aku paham, jangan-jangan kamu suka Kak Xiuyuan? Jadi tahu aku akan dinikahkan dengannya, kamu kesal. Lalu datang cari gara-gara. Jiang Yu, kata-katamu terlalu dini. Saat kamu benar-benar menikahi Gu Xiuyuan, baru bicara. Awalnya aku tidak tertarik sama Kak Xiuyuan. Tapi karena sikapmu, aku jadi tertarik. Oh ya, aku tidak tahu atas dasar apa kamu masuk Universitas Qingbei. Tapi ku beritahu, palsu tetap palsu. Takkan pernah jadi asli. Kamu benar, palsu selamanya palsu. Tapi kata-kata ini lebih cocok untukmu. Ingat baik-baik. Akulah putri kandung keluarga Jiang. Aku dibesarkan orang tua selama belasan tahun. Bukan sembarang orang bisa menyamai. Kurasa kamu butuh dipukul. Berani? Aku tunangan Gu Xiuyuan. Aku tidak tahu kalau kamu adalah tunanganku. Kak Xiuyuan, kenapa kamu datang? Bisa tidak datang? Kamu menyebarkan rumor di mana-mana bahwa kamu tunanganku. Kak Xiuyuan, meskipun kita belum bertunangan, tapi keluarga Jiang dan Gu akan menikah. Bukankah aku jadi tunanganmu? Apa pernikahan? Kamu siapa? Tidak layak di mataku. Bahkan kalau mau menikah, orang yang aku inginkan ada orang lain. Kak
Xiu Yuan, aku mau pidato dulu. Oke, nanti ketemu lagi. Kak Xiu Yuan, aku hanya dengar dari orang tua. Keluarga Jiang dan Gu akan menikah. Bukan sengaja membuat kamu kesal. Aku ulangi, aku tidak tertarik padamu. Pergi. Xiao Yu, Gimana? santai saja, Xiao Yu. Mau terima kasih apa? Kenapa? Xiao Yu, jangan lupa jasa orang. Aku sudah lakukan sesuai perintahmu. Hari ini Jiang Wan pasti malu di depan umum. Kak Bin, aku percaya padamu. Setelah berhasil, pasti aku balas budi. Oke, tunggu ya. Aku cek dulu, nanti ketemu. Kalau bukan untuk menghancurkan Jiang Wan, aku mana mau pegang tanganmu, si kodok jelek. Jiang Wan, malam ini, aku akan hancurkan reputasimu. Kakak, Jiang Yu, senyummu menjijikan. Lagi rencanakan apa? Kak, aku tunggu kamu di sini. Untuk minta maaf. Minta maaf? Ya, dulu aku iri padamu. Jadi banyak berbuat salah. Sekarang aku sudah berubah. Semoga kakak bisa memaafkanku. Baiklah, aku maafkan kamu. Jiang Wan masih mudah ditipu. Kak, bawa apa? Berat tidak? Aku bantuin bawa. Hati-hati, ini barang antik. Nanti mau dipamerkan di upacara pembukaan. Dipamerkan? Aku olesi bubuk gatal. Lihat kamu gimana bawa. Kak, ini terlalu berharga. Bawa sendiri saja. Gak apa-apa, Xiao Yu. Percaya padamu. Jangan lupa, kita sekarang saudara. Ini, Xiao Wan. Kakak Xiu Yuan, kenapa kamu datang ke sini? Dengar kamu akan naik panggung untuk pidato nanti, aku cuma ingin melihatmu. kakak Xiu Yuan, bicara saja dulu ya. Aku pergi duluan. Hati-hati. Kakak, serahkan padaku, tenang saja. Jiang Wan, malam ini pasti akan membuatmu menjadi sorotan semua orang. Xiao Wan. Jiang Yu tidak sebaik itu. Kakak Xiu Yuan, tenang saja. Untuk urusan Jiang Yu, aku punya rencana lain. Jiang Yu pasti akan di upacara pembukaan sekolah. Berbuat curang. Aku ingin lihat apa yang mau dia lakukan. Xiao Wan mau memancing ular keluar dari lubangnya. Tidak bisa. Aku harus mengawasi Jiang Yu ketat-ketat untuk Xiao Wan. Untuk menghindari hal yang tidak diinginkan. Jangan bergerak. Kau, apa yang kau lakukan? Apa yang kalian lakukan di sini? Master Li. Oh iya kakak Xiu Yuan, Master Li ini adalah dekan Fakultas Arkeologi kami. Presiden Gu, lama tidak bertemu. Master Li, mengenai Su Xuanyi sebelumnya. Kasus pelanggaran hak nama baik Anda, ada perkembangan baru. Detailnya Anda bicara dengan asisten saya saja. Baik, saya serahkan urusan ini ke grup Gu. Saya sangat percaya. Xiao Wan, bagaimana bisa di tempat umum? Melakukan hal seperti itu? Hal apa? Kalau saya datang sedikit terlambat, kalian berdua sudah hampir berciuman. Kakak kedua, bukan seperti itu. Bagaimana kamu datang bersama Master Li? Aku datang, tentu saja untuk mendengarkan pidatomu. Kebetulan di jalan datang ke sini. Bertemu dengan dekan Li, jadi kami datang bersama. Kalau begitu, semua orang datang untuk menghadiri upacara pembukaan sekolah. Mari kita masuk bersama-sama. Semuanya sudah selesai. Sekarang, tinggal menunggu ikan yang memakan umpan. Xiao Jiang, Apakah barang antik sudah kamu bawa? Sudah dibawa, ada di atas meja. nanti akan ditampilkan di depan seluruh sekolah. Aku akan periksa dulu. Tunggu sebentar, ada apa? Master Li, ini pertama kalinya saya bertemu Anda. Saya merasa sangat akrab. Mari kita berfoto bersama ya. Maaf, saya tidak menerima permintaan foto bersama. Cepat tangani itu. Itu semua bedak gatal di atasnya. Kenapa kamu tidak yang tangani, Dubin? Kamu masih mau gajikan? Kalau mau, cepat lakukan itu. Kok bisa pegang pakai tangan? Nggak tahu aturan, ya? Aku belum pernah lihat barang antik, cuma mau lihat aja. Master Li, barang antik ini ada debunya. Tuh, dihapus. Kok bisa ada debu? Ini baru aja dari kantorku. Hati-hati, jangan sampai pecah. Master, sudah aku bersihkan. Bisa dilihat sekarang.
Kamu kenapa? Tadi baik-baik aja. Cepat atasi itu. Baik, Orang jahat pasti dapat balasan. Jiang Yu pasti nggak akan diam saja. Yang berikutnya dimainin. Mungkin gaunnya. Gaunnya udah dimainin. adik. Waktunya hampir tiba, kamu harus ganti baju. Oke, aku pergi dulu. Santai, Xiaowan. Naskah pidatomu di mana? Biar aku lihat lagi. Kak Xiu Yuan, mau lihat naskah pidatoku? Aku mau bantu periksa lagi, siapa tahu ada masalah lain. Pria yang lagi jatuh cinta, kayak merak yang buka ekor. Pak Gu, aku baru periksa ke ruang ganti. Gaun Nona Jiangwan, udah dimainin. Kalau dipakai, bisa melorot dan bikin dia terbuka. Ada apa? Gak apa-apa, Xiaowan. Aku ada urusan dulu, kamu ganti baju aja dulu. Nanti ketemu lagi. Kak kedua, Pak Guru, kita ketemu nanti ya. Oke. Jiang Wan, tunggu aja. Bakal terbuka di depan seluruh sekolah. Gaunku ternyata beneran udah dimainin. Kakak, ada apa? Kenapa nggak ganti gaun? Gaun ini kurang cocok buat aku. Masa sih? Cantik banget, loh. Kalau suka, ambil aja, jangan sungkan. Masa aku merebut baju kakak? Aku pakai punyaku aja. Gaunku mana? Gaun Jiang Yu hilang, sekarang. Saatnya balas dendam. Gaunmu hilang? Ya pakai punyaku aja. Aku pidato pakai baju biasa juga gak apa-apa. Aku tidak butuh. Kakak, pakailah saja kamu. Apa yang kalian lakukan di sini? Bully, kenapa Anda datang kemari? Aku lihat kamu sudah lama tidak kembali. Datang untuk melihat apakah ada masalah. Apa yang terjadi di sini? Gaun pesta adikku Jiang Yu hilang. Jadi aku mau memberinya gaunku, dia hanya malu saja. Aku hanya berpikir, kakak akan segera naik untuk berpidatokan. Lebih baik berikan ke kakak untuk dipakai. Aku adalah kakakmu, kakak harus mengalah pada adik. Lihat, kakakmu sudah bicara begitu. Cepatlah pergi ganti baju. Pergilah, Xiao Yu. Kakak, tidak apa-apa. Kakak. Xiao Jiang, kamu benar-benar kakak yang baik loh. Cepat keluar sini. Xiao Yu, kamu benar-benar cantik hari ini. Kamu secantik ini, seharusnya biar semua orang melihatnya. Sudah, tidak usah. Xiao Yu, bagian tubuhmu terlihat oleh orang banyak loh. Jiang Yu, bagaimana rasanya terbuka di depan umum? Cobalah rasanya sendiri. Jiang Wan, kamu sengaja melakukan ini. Sengaja apa? Cepat-cepat, ganti baju kembali sini. Siapa yang mau pura-pura baik dari MU, Jiang Wan? Kau tunggu saja. Ini benar-benar kacau. Upacara pembukaan akan segera dimulai. Kamu cepat gunakan waktumu. Apa yang kau lakukan? Kau membuatku malu di depan umum, sekarang aku akan menghajar kamu dengan baik. Xiaowan, Kak Xiu Yuan. Orang ini mau membunuhku. jangan takut, aku di sini. Ini gaunnya, kamu pergi ganti baju dulu. Ayo pergi. Apakah ini cantik? Sangat. Kalau begitu aku akan pergi berpidato dulu. Oke, aku pergi bersamamu. Sekolah yang akan kita masuki ini. Seperti sebuah gedung ilmu pengetahuan yang agung dan suci. Telah menulis satu demi satu babak gemilang. Sebagai mahasiswa angkatan baru, kita akan terus melanjutkan legenda yang belum selesai ini di dalam gedung ilmu pengetahuan ini. Menulis lembaran baru milik kita sendiri. Bagaimana itu, Kak Xiu Yuan? Apakah pidato saya barunya cukup bagus? Bukan cuma cukup bagus, benar-benar sangat bagus. Kamu menggoda saya lagi, upacara akan segera selesai. Aku keluar sebentar dulu. Oke, nanti malam aku akan siapkan pesta perayaan untukmu. Baik. Jiang Wan, mengapa kamu bisa tampil gemilang? Dihormati semua orang, sedangkan aku harus tercatat sebagai aib selamanya? Aku akan buat kamu kehilangan segalanya.
Master Li, Tuan Gu, kenapa kamu terburu-buru begini? Xiao Wan tidak bisa ditemukan. Tuan Gu, aku menemukan ini di toilet. Apakah kamu merasa bros ini sangat familiar? Ini milik Jiang Yu. Apa jangan-jangan dia yang menculik Xie Huan? Tuan Gu, sudah ditemukan informasinya. Oke, aku tahu. Memang benar Jiang Yu. Xie Huan pasti dalam bahaya sekarang. Aku akan pergi bersamamu. Zihi, cepat pergi beritahu Paman dan Bibi. Xiao Wan dibawa oleh Jiang juga. Gudang tua keluarga Jiang di selatan kota. Jangan khawatir dulu, aku sudah menyuruh orang-orang cari. Baik, Tuan Gu, jika ada kabar tentang Xiao Wan, pasti ku beritahu aku secepatnya. Tenang saja, pasti akan aku beritahu. Jiang Wan, Jiang Wan. Betapapun bangganya kamu setiap hari, akhirnya kamu juga jatuh ke tanganku kan? Xiao Yu, waktunya kamu memberiku imbalan kan? Tenang saja, apa yang jadi hakmu tidak akan aku kurangi 1 sen pun. Ngomong-ngomong, apakah kamu mau jadi menantu keluarga Jiang? Ini tidak terlalu baikkan Xiao Yu sebenarnya. Orang yang selalu aku sukai cuma kamu. Kamu sukai aku, atau sukai harta keluarga Jiang? Bagi kamu, Jiang Wan dan aku bukannya sama saja? Ini kesempatan bagus loh. Kalau gitu aku tidak akan sungkan-sungkan lagi. Ngomong-ngomong Xiao Yu, uang yang jadi hakku. Tidak boleh kurang 1 sen pun. Bukannya uangku sudah aku kasih semua ke kamu? Kalau kamu tidak mau memberi uangku, aku akan telepon keluarga Jiang sekarang juga. Kamu berani? Lihat saja apakah aku berani atau tidak. Baiklah, aku akan kasih bros saya yang seharga 100 juta ini untukmu. Di mana bros saya? Jangan-jangan ketinggalan di sana ya? Bagaimana kalau polisi melacak jejaknya sampai ke kita? Ayo pergi cari. Di mana aku sekarang? Ini kamu. Jiang Yu lagi. Nggak boleh. Aku harus cari cara selagi mereka nggak ada. Sial, kok di sini juga nggak ada? Jangan-jangan udah mereka temuin? Jiang Yu, lo nemu belum? Belum, Yubin. Cepetan masuk bantuin. Kan lo sendiri yang hilangin, ngapa gue harus bantuin? Cari sendiri aja deh, gue balik, mau nikmatin malam pertama. Dubin, lo balik. Sial. Jiang Wan, lo masih berani kabur? Jangan dekat-dekat. Nona Jiang, nggak nyangka lo keras juga ya. Gue suka tipe kayak gini. Malam ini, kita langsung jadi satu. Cantik. Lepasin gue. Dasar cewek brengsek. Lari lagi, kok nggak lari? Tolong. Tolong. Tolong siapa? Di tengah hutan begini, siapa yang mau nolongin lo? Lepas. Siapa? Minggir. Gak apa-apa. Kok bisa ganteng banget sih? Xiao Wan, aku. Setelah ini selesai, kita barengan ya. Oke. Xiao Wan, Mama akhirnya nemuin lo. MA, gue nggak apa-apa. Xiao Wan, gue dengar dari si nomor 2. Xiao Yu yang culik lo, bener nggak? Kok Xiao Yu bisa ngelakuin hal kayak gini? MA, Pak, dia nggak cuma culik gue, tapi dia nyuruh orang nodain gue. Apa? Xiao Wan, cepetan biarin Mama lihat. Ada kenapa-kenapa nggak? Untung Abang Siwiwan datang tepat waktu, jadi gue selamat. Xiao Yuan, makasih banyak ya kali ini. Oh iya, orang itu juga dipukulin sampai pingsan sama Abang Siwiwan. Nah, masih terbaring di sana. Di sini masih ada orang. Nomor 2, nomor 3. Bawa dia ke pinggir jalan, tunggu polisi. Oke. Pak, jangan sampai dia lepas.
Pasti dong, cuma sekarang. Polisi aja nggak nemuin dia. Dia pasti balik lagi. MA, kakak, abang Xiu Yuan. Gimana kalau kalian temenin gue main sandiwara? Di mana Jiang Wan? Apakah Dubin akhirnya berhasil? Kemana perginya Dubin itu? Dia masih belum berhasil. Dubin, kemana saja kamu? Main-main apa sih? Apakah akhirnya berhasil atau tidak? Masih belum berhasil, dia perang keras, jadi aku pingsankan dia. Apa kamu mampu atau tidak sih? Masih mau jadi menantu keluarga Jiang atau tidak? Jiang Yu, bagaimana kalau kita hentikan saja? Ini hal yang melanggar hukum. Kamu pengecut. Semua sudah sampai tahap ini. Kamu mau berhenti begitu saja? Aku kasih tahu kamu. Aku sudah kasih kamu banyak uang. Cuma mau bikin Jiang Wan hancur reputasinya. Jiang Yu, bagaimana kamu bisa sekejam ini? Kenapa kalian bisa datang ke sini? Bu, jangan panggil aku Bu. Aku tidak punya anak perempuan sepertimu. Itu kamu. Bu, maafkan aku. Aku cuma salah sekali karena kebodohan. Jiang Yu. Kau benar tidak salah lagi. Pak, aku juga anak perempuan MU kan? Selama bertahun-tahun, keluarga Jiang tidak pernah menyalahkanmu. Tidak pernah menyalahkan? Perlakuan terburuk kalian adalah membawanya pulang. Kalau tidak ada dia, seluruh keluarga Jiang sekarang pasti milikku. Kamu benar-benar gila. Kakak, kamu itu bodoh sekali, tahu tidak? Sushuani, melalui grup Jiang, sudah jualan banyak barang palsu. Kalau bukan karena Gu Xiyuannya campur tangan, seluruh grup Jiang sekarang sudah bangkrut dari lama. Kamu, Pak. Polisi sudah menangkap Dubin. Kakak ketiga, kamu juga datang ya? Kamu itu lebih bodoh dari siapapun, tahu tidak? Sushuani sama sekali tidak suka kamu. Yang dia suka cuma uang keluarga Jiang doang. Jiang Yu, apakah aku terlalu baik sama kamu? Kakak ketiga, jangan terbawa emosi. Kakak kedua, kamu tahu kan? Muridmu tahu-tahu. Dia yang datang menemuiku secara sukarela. Hanya untuk fitnah kamu. Kelihatannya jadi guru kamu juga. Tidak sebaik itu kan? Jiang Wan, kalau tidak ada kamu, semua yang ada di sini hari ini pasti milikku. Kalau bisa diulang sekali lagi, aku juga akan tetap seperti ini. Aku tidak menyesal. Aku sama sekali tidak menyesal. Kak Xiu Yuan, terima kasih untuk hari ini. Sepertinya aku selalu merepotkan Kak Xiu Yuan, dan dia setiap kali pasti terlukakan aku. Membantu orang yang disukai, mana bisa disebut merepotkan. Xiaowan, aku sangat bersyukur. Setiap kali kau dalam bahaya, aku bisa menyelamatkanmu. Bagaimana dia tahu apa yang kupikirkan? Karena, aku bisa mendengar suara hatimu. Sebenarnya kami semua bisa mendengarnya. Iya, benar. Xiaowan, sebenarnya saat pertama kali bertemu denganmu, Mama sudah bisa mendengar suara hatimu. Aku juga. Kami mendengarnya sejak hari kau kembali ke keluarga Jiang. Lalu, mengapa kalian bisa mendengar suara hatiku? Xiaowan, leluhur keluarga kita bukan orang biasa. Mungkin kami memiliki beberapa bakat khusus. Mengapa bisa mendengar? Menurutku, itu karena cinta. Cinta? Ya, dulu ada seorang leluhur yang mengalami hal serupa. Tapi hubungan kekerabatannya tipis, hanya ada satu. Wanita yang pernah menjalin hubungan dengannya yang bisa mendengar suara hatinya. Namun, setelah mereka berpisah, kemampuan itu menghilang. Artinya, hanya orang yang mencintaimu yang bisa mendengar suara hatimu. Kak Xiu Yuan, kapan kau bisa mendengar suara hatiku? Sudah sejak pameran perhiasan. Bukankah itu pertama kalinya kita bertemu? Jadi kau jatuh cinta pada pandangan pertama padaku? Benar-benar anak perempuan besar tak bisa ditahan. Sepertinya bisa berdiskusi dengan keluarga Gu tentang pernikahan. Kakak pertama, kakak kedua, menurutku calon adik ipar ini bisa diterima. Dia, di sini masih dalam masa percobaan.